Saat ini kita mungkin jarang menggunakan kalkulator, kecuali mereka yang bekerja dengan angka, seperti akuntan atau bankir. Bagi kebanyakan orang seperti kita, sudah biasa bagi kita untuk hanya menggunakan aplikasi kalkulator yang disediakan di ponsel kita, mampu menggantikan kalkulator fisik. Tapi ketika kita ingin menggunakan kalkulator fisik atau virtual, kalian harus memperhatikan urutan tombol angka berbeda dengan urutan angka untuk fungsi panggilan telepon. Tata letak keyboard fisik yang digunakan pada komputer pribadi juga mengikuti urutan yang sama, terbalik dengan baris 1, 2, dan 3 ditempatkan di bawah, sedangkan untuk telepon 1, 2, dan 3 terletak di baris atas. Mengapa perbedaan ini ada? Check this out. Pada awal sekitar abad ke-19, ide membangun mesin yang mampu mempercepat perhitungan dilakukan oleh beberapa desainer. Sebagian besar penemuan pada masa itu diambil dari ide penggunaan tombol yang perlu ditekan, mirip dengan alat musik piano yang menjadi dasar bagaimana interaksi pengguna dengan mesin akan berlangsung. Meskipun dua mesin telah ditemukan sebelumnya, penemuan seorang pria bernama Jean-Baptiste dari Strasbourg, Prancis, adalah yang pertama kali dipatenkan sebagai mesin pertama yang memperkenalkan kepada dunia sebuah kalkulator mekanik yang benar-benar bekerja dengan baik. Desain mesinnya sederhana, mampu melakukan perhitungan sederhana dengan semua angka ditempatkan dalam satu baris saja, dengan angka 1 sampai 9 dipasangkan dengan masing-masing tombol tanpa angka 0. Ide dari desain awal itu terus berkembang. Pada tahun 1902, seorang desainer bernama James Dalton memperkenalkan kepada masyarakat pada saat itu penemuannya yang diberi nama Dalton Edding Machine. Susunannya masih tetap dua baris dengan angka 2, 4, 5, 7, dan 9 di baris atas, sedangkan 1, 3, 0, 6, dan 8 di baris bawah. Mesinnya adalah mesin pertama yang meletakkan angka 0 pada keyboard. Meskipun dirancang untuk bisa melakukan perhitungan cepat, tapi susunan tombol pada Dalton Edding Machine masih kurang natural dalam pergerakannya. Pada tahun 1914, seorang penemu Swedia Amerika bernama David Sandstrand mengubah tata letak keyboard di mesin Dalton menjadi tata letak 3x3 yang kita kenal sekarang, dengan tombol 7, 8, 9 diletakkan di atas, sedangkan tombol angka 0 diletakkan di bawah. Perubahan ini memungkinkan pengguna menghitung hanya dengan satu tangan beroperasi, sementara tangan lain bebas memegang dokumen atau melakukan kebutuhan lainnya. Tata letak ini tetap digunakan sampai hari ini pada kalkulator atau keyboard apapun yang dikembangkan untuk tujuan perhitungan. Sekitar 20-30 tahun yang lalu, negara kita masih banyak menggunakan telepon yang harus diputar menggunakan sistem putar, di mana kita harus memutar piring untuk menekan nomornya. Meski begitu, telepon yang menggunakan sistem push button telah lebih dulu ditemukan. Dengan penemuan paling awal diperkenalkan pada tahun 1887 dengan diperkenalkannya mikrotelepon push button. 5 tahun kemudian, telepon tipe rotari diperkenalkan yang akhirnya menjadi alternatif populer selama beberapa dekade. Pada tahun 1919, sebuah upaya untuk menghasilkan produk telepon tombol tingkat komersial dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama Western Electric. Tetapi fungsinya yang terbatas menyebabkan produk tersebut gagal di pasaran. Maka telepon putar mulai digunakan secara luas sampai tahun 1950-an ketika teknologi panggilan jarak jauh pertama kali diperkenalkan ke masyarakat. Pada awalnya, operator telepon menggunakan mesin penghubung panggilan yang menggunakan keyboard secara vertikal, tapi sering terdengar keluhan tentang kesulitan penggunaannya. Tapi ketika panggilan jarak jauh dikomersialkan, keluhan tentang kesulitan panggilan meningkat tajam dengan banyaknya kasus kesalahan panggilan yang terjadi. Belum lagi nomor telepon yang semakin lama semakin panjang. Perusahaan AT&T pada tahun 1955 melakukan penelitian untuk mengidentifikasi tata letak terbaik untuk peluncuran produk terbaru mereka. Perubahan teknologi ke teknologi yang kita gunakan sekarang, yaitu nada sentuh, mengharuskan AT&T untuk memperkenalkan perangkat telepon baru yang ramah pengguna serta meminimalkan kesalahan ketika melakukan panggilan. Studi yang dilakukan selama 2 tahap selama 5 tahun ini mengembangkan prototip 15 tata letak tombol telepon yang dirasa tepat, antara lain piramidal, bulat seperti susunan putar, horizontal, setengah lingkaran, dan berbagai susunan lainnya.
Salah satu pengaturan yang juga digunakan AT&T dalam studi mereka adalah tata letak papan tombol kalkulator. Sayangnya pengaturan itu ternyata kurang cocok untuk penggunaan telepon. Tetapi penelitian mereka menunjukkan jika susunan yang digunakan oleh David Sandstrom pada kalkulator temuannya mudah digunakan, tetapi susunan angka tidak cocok untuk ponsel. Dari semua susunan yang tersedia, ada 2 yang ternyata sangat efektif. Susunan 3x3 dengan angka 1, 2, dan 3 berderet dari atas, sedangkan angka 0 di bawah angka 8 tampak seperti kalkulator. Atau 2 baris mendatar dengan baris pertama 1-5 dan 6-0 untuk baris kedua. Mereka terus melakukan penelitian untuk menentukan desain mana yang terbaik dari segi estetika dan desain fisik pada perangkat ponsel yang akan dirilis. Dengan mempertimbangkan ruang antar tombol, ukuran tombol yang akan digunakan, dan tingkat kesalahan dalam pemanggilan, AT&T akhirnya memutuskan untuk menggunakan tata letak tombol telepon yang kita gunakan sampai sekarang. Mirip dengan kalkulator tetapi urutannya dibalik. Itu sebabnya tata letak kalkulator dan telepon berbeda. Ini karena keduanya memiliki fungsi, kebutuhan, dan prosedur yang sangat berbeda untuk menggunakannya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.